Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang masalah pencurian motor yang terjadi di perumahan Bajararum, Singosari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vinanda Dwi Mauli dengan NIM akhir 287. Jadi saya akan mengidentifikasi masalah, yaitu tindak kriminal adalah perilaku atau tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Ini termasuk berbagai kejahatan yang melibatkan pelanggaran hukum seperti pencurian, penipuan, kekerasan fisik, perampokan, penganiayaan, perampasan, pembunuhan, pelecehan seksual, narkoba, dan sebagainya. Jadi di sini saya akan mengambil yaitu pencurian motor. Pencurian motor adalah tindak kriminal mengambil kendaraan bermotor secara ilegal tanpa izin pemiliknya. Nah, pencurian motor ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini saya mengambil dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor keamanan. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu terjadi karena dalam kondisi ekonomi yang sulit atau tingkat pengangguran yang tinggi, beberapa orang mungkin mencari cara cepat untuk mendapatkan uang dengan menjual motor curian. Ini bisa menjadi faktor pendorong tambahan bagi pencurian motor. Selain itu, motor merupakan investasi yang signifikan bagi banyak orang, dan motor yang dicuri bisa dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi di pasar gelap. Nilai ekonomi yang tinggi ini menjadi insentif bagi para pencuri untuk mencuri motor. Yang kedua ada faktor keamanan. Nah, faktor keamanan ini bisa terjadi karena lokasi parkir yang kurang aman atau minim pengawasan menjadi target utama bagi pencuri. Area parkir yang gelap, terpencil, atau tanpa pengawasan yang memadai membuat motor rentan terhadap pencurian. Nah, selain itu, motor yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai seperti kunci ganda, alarm, atau sistem pelacakan menjadi sasaran pencurian yang mudah bagi pencuri. Desain motor yang rentan terhadap tindak pencurian juga dapat membuat motor lebih mudah dicuri. Nah, alternatif kebijakan. Yang pertama, peningkatan keamanan perumahan. Maksudnya adalah menambah petugas keamanan supaya bisa untuk bergantian kerja shift-nya. Selain itu juga memasang CCTV di daerah yang rentan terhadap pencurian tersebut dan memberi atau menambah penerangan yang baik. Yang kedua ada penyuluhan dan edukasi masyarakat. Nah, di sini perumahan bisa bekerja sama dengan pihak berwajib seperti kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko pencurian motor dan bagaimana langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pencurian motor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi keamanan. Di sini bisa dengan sistem pelacakan GPS yang dipasang di sepeda motor supaya bisa memudahkan untuk melacak dan mengurangi tingkat kerjanya agar lebih efisien. Terus yang keempat, ada peningkatan penegakan dan sanksi hukum. Dengan memperkuat unit investigasi dan penyidikan khusus untuk menangani kejahatan ini secara efektif, agar pelaku merasa takut akan konsekuensi hukum yang berat seperti pada pasal 363 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian kepemilikannya ada pada orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum, dipidana jika barang itu diambil dengan menarik atau mendorong dari pemegangnya atau dari tempatnya yang memecahkan atau merusaknya atau membongkar-bongkar atau mengeluarkan isi tempat itu atau dengan menggunakan alat-alat lainnya atau dengan memberikan obat bius dengan pidana penjara yang paling lama 5 tahun. Nah, rencana tindakan yang akan saya lakukan atau dengan masyarakat setempat, yaitu dengan menambah keamanan dengan menyebarluaskan aplikasi anti maling yang dibuat oleh warga RT 14, sehingga dapat diakses seluruh warga perumahan.
Dengan hal ini dapat memudahkan untuk melakukan penangkapan terhadap maling tersebut sehingga meminimalisir pencurian motor yang terjadi di perumahan ini. Sekian, kemudian saya akan memberikan cuplikan wawancara dengan warga sekitar. Assalamualaikum Pak, saya Mina dari Mawali dari Universitas Merdeka Malang. Vina ya? Iya, izin mewawancarai Bapak ya sekitar masalah yang terjadi di rumah ini. Boleh. Bapak sudah ada di rumah ini berapa lama ya Pak? Dari 2008 berarti sekarang 2024, berarti 15 tahunan lebih lah. Sudah lama ya Pak ya? Ya lumayan lah. Menurut Bapak, apakah keamanan di rumah ini sudah terjamin Pak? Saya kira yang menjamin keamanan itu ya individu masing-masing, Mbak. Nggak ada yang bilang aman 100%. Itu relatif, tergantung 100%-nya aja. Jadi kadang-kadang orang kehilangan, tetapi ya dia juga tidak menjaga harta bendanya gitu. Jadi memancing apa namanya, pencuri untuk masuk gitu. Saya kira begitu. Masalah keamanan yang terjadi di rumah ini yang sekiranya baru-baru terjadi apa ya Pak? Nah ya itu mungkin lebih kurang 2 minggu yang lalu kalau nggak salah di RT sebelahnya kan RT 8, sebelah RT 9, nah itu kejadian sepeda motor diambil di dalam rumah. Ya karena itu tadi faktornya, karena mereka sendiri juga melalaikan gitu. Mereka memancing untuk supaya pencuri itu datang. Padahal kan pencuri kan bisa aja belagak jadi pengamen atau yang lain, pemulung. Nah, begitu mengintai keadaan kondisinya memungkinkan, ya mereka melakukan aksinya. Saya kira begitu. Kalau dari perumahan sendiri penanganannya bagaimana ya? Kalau dari perumahan saya kira udah bagus karena kita juga udah ada satpamnya, tapi memang hanya khusus malam. Kalau siang itu nggak ada yang disiapkan perumahan, memang hanya swadaya RW kalau di perumahan ini, karena nggak tanggung jawab perumahannya, pengembangnya. Tapi sekarang ini juga warga juga banyak yang hampir setiap RT itu mengadakan pos kamling, tapi kebetulan baru hanya setiap malam minggu kelihatannya, jadi nggak setiap hari. Dan juga kalau nggak salah itu dari RT 14 itu juga sudah ada aplikasi apa namanya, awas maling atau pokoknya dipasangin CCTV dan dihubungkan dengan Android masing-masing. Jadi kalau ada pencuri atau apa yang masuk ke halaman rumahnya, kalau sendiri khawatir nanti bahaya karena memang ada pencuri yang bawa sajam atau apa, itu biasanya ya dengan aplikasi itu menekan, nanti otomatis alarm di RT itu bunyi, nanti akhirnya yang warga yang lain itu nanti langsung otomatis ke alamat yang menekan alarm itu gitu loh. Dan itu kayaknya udah viral juga itu, Mbak Finanda, viral, bahkan sampai Polda aja udah pernah kesini kok tingkatannya. Saya kira begitu. Itu aplikasinya apa sudah menyeluruh apa masih RT itu? Yang mengadakan tuh RT itu untuk sementara, tapi itu di bawah sekarang ini koordinasi dengan RW. Jadi RW itu hanya jalan utama aja yang ada kamera CCTV-nya. Tapi kalau yang lain kebetulan kayaknya belum semua. Tapi jalan utama untuk menuju perumahan itu dikendalikan RW, nah itu kelihatannya masuk ke situ, dipantau CCTV. Itu juga ada arahan dari Polsek juga, kalau nggak salah seperti itu. Saya kira begitu. Jadi gitu Pak ya. Makasih waktunya Pak. Sama-sama Mbak Finanda. Terima kasih, sukses selalu ya Mbak. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian saya akan menayangkan video video mengenai aplikasi anti maling buatan warga RT 14 itu yang dinamai dengan Smart RT 14.
Saat ini sedang terjadi kondisi darurat di rumah Bapak Suher. Mohon bantuan warga untuk bisa ke tempat Bapak Suher sekarang. Terima kasih. Perhatian, saat ini sedang terjadi kondisi darurat di rumah Bapak Suher. Mohon bantuan warga untuk bisa ke tempat Bapak Suher sekarang. Apa yang barusan Anda lihat ini adalah salah satu inovasi keamanan lingkungan di RT kami. Selain sistem keamanan, sistem layanan lainnya juga terintegrasi di aplikasi Smart RT 14. Fitur Smart RT 14 meliputi e-surat, transparansi keuangan, e-lapor RT, dan pemberdayaan UMKM. Bro, takut kan? Orang, bisa nonton ya? Burung, dengan WA. Oh iya, anu rapat. Kan? Rokokan, bro. Rokok apa, Rek? Gak bahaya tadi. Emang kenapa? Jalan dulu. Oh. Iya, Pak. Spontan nih ya. Tak pulang. Kerja bakti. Baik, segitu saja videonya. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.